Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Sunggo. Di video ini saya akan membahas tentang kegunaan grounding. Mungkin ada yang bertanya-tanya atau komen ya, ini kok grounding terus yang dibahas ya, seperti nggak ada bahan lain. Jadi yang grounding yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu kan tentang penanaman groundingnya dan cara pengujiannya. Yang kali ini saya membahas tentang kegunaan grounding. Nah, mungkin ada teman-teman di rumah atau ibu-ibu di rumah mungkin yang sedang ada menonton video saya juga, mungkin nggak tahu apa fungsi grounding ya. Mungkin di rumahnya, oh kenapa saya ditanam grounding ini kayaknya nggak ada fungsinya gitu loh. Dua kabelnya udah bisa nyala kok, untuk apa grounding ini? Itu fungsi grounding sebenarnya sangat besar untuk keselamatan. Salah satunya di pintu kulkas, mungkin ada yang sering nyetrum, nah itu induksi-induksi kecil ya, mungkin tidak begitu masalah. Tetapi ada juga masalah di mesin cuci. Di mesin cuci itu kan motornya ada gulungan, dialirkan listrik. Seandainya gulungannya rusak, konslet atau bisa lengket di bodi, itu juga bisa menyetrum lewat airnya. Itu berbahaya ya. Nah, jadi fungsi grounding ini sangat banyak di alat-alat elektronik misalnya, atau di setrika pintu pagar. Nah, misalnya ada menggunakan pintu pagar atau menggunakan tralis, nah itu kadang langsung dibor ke dindingnya ya, langsung dibor ke betonnya. Nah, itu kan ditanam dinabol. Nah, dinabol itu buat mengikat tralisnya atau buat mengikat pintu pagarnya. Nah, itu bisa kena langsung ke besi corannya. Dan besi coran itu kadang menyatu dengan baja ringan yang menggunakan spandek. Nah, itu jadi seandainya ada kabel di plafon yang koyak sobek akibat mungkin ada tikus atau ada kesalahan lain menempel di baja ringan itu, otomatis akan mengalirkan listrik sampai ke pintu pagar-pagarnya tuh. Nah, itu pernah kejadian, pernah saya temui itu. Nah, ini contoh di CPU, mesin-mesin CPU, komputer, mungkin teman-teman yang kerja di kantoran yang sering kesetrum sama CPU atau masih menggunakan monitor, monitor yang tabung, itu sering nyetrum. Nah, ini lihat setrumnya ya. Nah, ini kita colokkan ke bodinya, itu langsung hilang apinya. Nah, ini rata-rata CPU ini ada setrumnya bodinya. Nah, ini untuk test pen itu ada apinya. Nah, kita colok grounding. Nah, hilang. Tapi dengan catatan groundingnya ini harus yang betul-betul bagus ya groundingnya. Ini. Nah, ini menggunakan kaki dua seperti ini ya. Ini colokannya, soketnya kaki tiga. Nah, sini ada strum. Nah, kita tempel grounding. Nah, ini groundingnya kan letaknya di colokan kaki dua yang di sampingnya ada besinya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Sekarang kita ukur ini voltasenya nih. Kabelnya ganggu nih. Nah, itu setrumnya kurang lebih 100 volt ya. 100 100 volt, 101 volt. Nah, apabila kita tempel grounding dia jadi nol lagi. Nah, ini yang sering nyetrum di CPU. Jadi untuk peralatan elektronik seperti CPU tadi yang menggunakan kaki dua tapi colokannya kaki tiga itu kan tidak sesuai karena groundingnya tidak kena. Nah, alangkah baiknya dibeli alat seperti ini. Nah, jadi ini ada groundingnya yang kaki tiga dan keluaran groundingnya di kaki dua seperti ini. Nah, ini untuk mengatasi setrumnya. Biarpun kita sudah tanam grounding, tetapi untuk di kaki CPU-nya itu kaki duanya tidak kena dengan groundingnya percuma ya. Jadi harus ditambah alat seperti ini. Jika yang menggunakan kaki tiga dan kaki komputernya kaki dua. Beda ceritanya dengan kaki tiga langsung kaki tiga ya. Nah, ini seperti kipas angin nih,
kaki colokannya udah 3. Nah, ini kipas anginnya besi itu untuk menghilangkan induksi apabila ada setrum di bodi besinya. Dan yang di atas ini colokan kaki 2 ya, langsung kita pasang soket kaki 2 supaya kena groundingnya. Ini colokan 2 untuk kulkas. Jadi salah satu fungsi grounding ya, seandainya nempel di pagar rumah atau di pintu tralis, atau mungkin ada kabel DPL yang koyak ya nempel di baja ringan. Nah, ini seandainya groundingnya kita tanam betul-betul bagus ya, ini langsung ya, langsung api setrumnya ya, ini netralnya. Ini tes pen dulu. Ini ada setrumnya, kelihatan ya. Ini netralnya nggak ada. Ini groundingnya. Nah, jadi apabila ada konslet listrik di rumah nempel ke bodi, nah bodinya itu pagarnya kita kasih grounding juga. Jadi grounding itu bukan hanya untuk elektronik ya, bisa kita taruh di pagar, di pintu tralis besi. Jadi ketika ada kabel yang sobek menempel, itu MCB langsung akan trip. Biarpun MCB tidak menggunakan RCB, hanya seperti ini aja. Nah, ini contohnya, ini groundingnya saya tempelkan. Nah, jadi MCB di rumah akan loncat. Itu salah satu kegunaan grounding ya. Jadi grounding dengan netral itu hampir sama, cuma grounding ini untuk bagian pengamannya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang masih belum menanam grounding di rumah, yang sering nyetrum alat-alat rumahnya, mungkin bisa ditanam groundingnya mulai dari sekarang demi keselamatan kita menggunakan listrik di rumah. Dan juga bisa dipasang di pintu tralis atau di pintu pagar jika pintu pagar atau tralisnya itu menyatu dengan atap di baja ringan itu ya. Jadi kalau bisa nanti grounding itu ditanam terpisah. Jadi yang satu untuk bagian elektronik di rumah, baru tanam grounding satu lagi khusus untuk di pintu tralis dan di pintu pagar. Kenapa harus kita bisa? Ya, seandainya peralatan elektronik di rumah itu ada yang induksi menyetrum dan kebetulan kabel grounding yang untuk di elektroniknya putus, otomatis akan lari ke pagar jika kita gabung. Itu salah satunya. Jadi alangkah baiknya kita tanam 2 grounding, yang satu khusus di elektronik di rumah, yang satu lagi untuk di bagian tralis dan pintu pagar. Oke, sekian dari saya tentang fungsi grounding ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Tentunya jangan lupa like dan subscribe dan share video ini untuk teman-teman tercinta Anda dan keluarga Anda tentang grounding ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.